dijadikan sebagai model, yang mana maksudnya adalah bahasa baku itu difungsikan atau dipakai sebagai model atau acuan oleh masyarakat secara luas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, izin memperkenalkan diri. Nama saya Ayu Rindianti. Di sini saya sebagai pemateri kedua akan menjelaskan tentang ciri-ciri kata baku dan penggunaan kata baku. Nah, di dalam bahasa dan sastra, dalam Gamitan Pendidikan, Yus Luciana menyatakan bahwa bahasa baku adalah suatu bahasa yang dikodifikasi, diterima, dan dijadikan model oleh masyarakat bahasa yang secara luas. Nah, di dalam tata bahasa merupakan rujukan bahasa Indonesia untuk tingkat pendidikan menengah. Menurut Goresh Keraf menyatakan bahwa bahasa baku adalah bahasa yang dianggap dan diterima sebagai patokan umum untuk seluruh penutur bahasa. Nah, bahasa baku merupakan bahasa yang dapat mengungkapkan penalaran atau pemikiran teratur secara logis dan masuk akal. Nah, bahasa baku memiliki sifat, yaitu sifat kemantapan dinamis dan kecendekian. Nah, bahasa baku adalah bahasa yang digunakan secara efektif, baik dan benar. Kenapa sih bisa dinyatakan secara efektif? Karena memuat gagasan-gagasan yang mudah diterima dan diungkapkan kembali, baik karena sesuai kebutuhan ruang dan waktu, dan benar karena sesuai kaidah kebahasaan secara tertulis maupun terucap. Nah, menurut Indradi, bahasa baku adalah bahasa yang standar sesuai dengan aturan kebahasaan yang berlaku, didasarkan atas kajian berbagai ilmu, termasuk ilmu bahasa, dan sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, konteks penggunaannya adalah dalam kalimat resmi, baik secara lisan maupun tertulis, dengan pengungkapan gagasan secara tepat. Nah, ciri-ciri bahasa baku dan bahasa tidak baku telah dibuat oleh para pakar bahasa dan pengajar bahasa Indonesia. Mereka itu antara lain Hari Murti, Krida Laksana, Anton M. Mulyono, dan Swito. Nah, ciri-ciri kata baku itu ada 8. Yang pertama, tidak dipengaruhi bahasa daerah tertentu. Kedua, tidak dipengaruhi bahasa asing. Ketiga, bukan bahasa percakapan. Keempat, pemakaian imbuhan pada kata bersifat eksplisit. Kelima, pemakaian kata sesuai dengan konteks kalimat. Keenam, kata baku bukan kata rancu. Ketujuh, kata baku tidak menggunakan hiperkorek. Kedelapan, tidak mengandung pleonase. Nah, dan untuk contoh kalimat baku, yang pertama, saya memohon izin sebab tidak bisa menghadiri rapat besok. 2. Meski sekedar memberi saran, namun cara penyampaian wajib diperhatikan. 3. Apotek kimia, farma ada di mana-mana. Nah, penggunaan kata baku ada 8. Yang pertama, membuat surat dinas, surat resmi, dan surat edaran. Kedua, membuat laporan. Ketiga, membuat karya ilmiah. Keempat, membuat nota dinas. Kelima, membuat surat lamaran pekerjaan. Keenam, saat musyawarah atau berdiskusi. Ketujuh, saat pidato. Kedelapan, surat menyurat antar organisasi, instansi, atau lembaga lainnya. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marcella Aditya Cahyani, saya dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian kata tidak baku. Bahasa non-baku adalah ragam bahasa yang berkode, berbeda dengan bahasa baku, dan dipergunakan di lingkungan tidak resmi. Ragam bahasa non-baku dipakai pada situasi santai dengan keluarga, dengan teman, di pasar, dan tulisan pribadi pada buku harian. Ragam bahasa non-baku sama dengan bahasa tutur, yaitu bahasa yang dipakai dalam pergaulan sehari-hari, terutama dalam percakapan. Berbeda dengan kata baku yang sumbernya adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata tidak baku lebih fleksibel. Kata tidak baku memang tidak digunakan sesuai kaidah atau pedoman bahasa Indonesia. Karena lebih fleksibel, kata tidak baku digunakan dalam percakapan sehari-hari dan sangat mudah kita jumpai. Kata tidak baku biasanya dilontarkan pada bahasa tutur atau bahasa lisan. Penyebab seseorang menggunakan bahasa tidak baku dibandingkan bahasa baku biasanya adalah ketidaktahuan. Selain itu, kata tidak baku seringkali diucapkan karena penutur tidak tahu bentuk tulisan kata tersebut. Ketika ditegur, penutur tidak memperbaiki diri.
sehingga kata tidak baku terus-menerus muncul. Selain itu, seseorang yang terbiasa menggunakan kata tidak baku akan mengalami kesulitan apabila harus menggunakan kata baku. Adapun ciri-ciri kata tidak baku yaitu yang pertama, umumnya digunakan dalam bahasa sehari-hari. Yang kedua, dipengaruhi bahasa daerah dan bahasa asing tertentu. Yang ketiga, dipengaruhi dengan perkembangan zaman. Yang keempat, bentuknya dapat berubah-ubah. Yang kelima, memiliki arti yang sama meski terlihat beda dengan bahasa baku. Adapun contoh kalimat tidak baku yang pertama, saya memohon izin sebab tak bisa hadir di rapat besok. Tulisan yang benar yaitu pada kata izin seharusnya menggunakan huruf Z dan bukan menggunakan huruf J. Yang kedua, meski sekedar memberi saran, namun cara penyampaian wajib diperhatikan. Tulisan sekedar yang benar yaitu sekadar dengan menggunakan huruf A dan bukan menggunakan huruf E. Yang ketiga, apotik kimia farma ada di mana-mana. Tulisan apotik yang benar yaitu apotek dengan menggunakan huruf E dan bukan menggunakan huruf I. Adapun penggunaan kata tidak baku digunakan dalam pembicaraan sehari-hari serta buku novel. Sekian presentasi dari kelompok kami tentang dasar-dasar bahasa Indonesia yang baku dan tidak baku. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.